Kira-kira apa yang dapat menjadikan hati kita ini menjadi rusak? Ada 6 poin yang menjadikan hati kita ini bisa menjadi rusak. Yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya perkara yang menyebabkan hati dapat rusak adalah yang pertama, jika seandainya ia sering melakukan maksiat tapi masih berharap taubatnya dapat diterima. Jadi setelah dia maksiat, dia berencana nanti saya akan taubat. Siapa tahu taubat saya akan diterima. Kemudian dia ulangi lagi maksiatnya. Kemudian dia ulangi maksiatnya lagi. Kata Imam Ibnu Abbas, orang yang mengulang-ulang maksiat sedangkan dia tahu bahwasanya dirinya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja orang ini seperti istihza billah, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang ini menuntut ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dikatakan di dalam ayat suci Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, apakah kalian mau saya beritahu siapa orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang hasil usaha mereka ini sia-sia. Mereka menganggap amalannya bagus dengan cara menuntut ilmu, tapi dia tidak mengamalkan isi daripada ilmunya ini tadi. Dia rugi di dunia dan dia rugi di akhirat. Bahkan sabda Nabi SAW, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyanala bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Na'udzubillah. Siapa orang yang menuntut ilmu, yang sebenarnya tujuan nuntut ilmu itu adalah untuk mencari ridhonya Allah, tapi dia pakai jalan yang lain semata-mata untuk cari materi duniawi, untuk mencari kedudukan, untuk cari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka orang yang demikian jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun dia tidak dapat menciumnya kelak di hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian di antara yang merusak hati yang nomor 3 itu adalah seorang beramal tapi dia tidak ikhlas. Kata Nabi SAW, man sama'a sumi'a lahu, man ra'a ru'ya lahu. Siapa orang yang cari ketenaran, ingin mendengar pendapat orang lain, ingin mendengar pujian orang lain, maka dia akan dipuji. Kalau dia beramal supaya dilihat oleh orang lain, maka dia akan dilihat. Tapi kemudian nanti di akhirat dia disuruh minta pahalanya daripada orang-orang tersebut. Utlub ajrak minhu. Kamu cari pahalamu dari orang-orang yang engkau minta ridhoi daripada pendapat mereka, daripada ucapan mereka, daripada perbuatan mereka. Yang engkau senang mendapatkan pujian atau engkau senang menjadi viral karena dilihat oleh mereka. Kemudian yang keempat adalah orang tersebut dia memakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala tapi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an padahal telah menerangkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya engkau bersyukur maka pasti aku tambah nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi seandainya bila engkau lalai sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Bila engkau ingkar, aku sediakan siksa yang pedih. Bukan hanya di akhirat, di dunia dia sudah merasakan siksa tersebut, dia merasakan kesusahan yang sangat luar biasa, apalagi nanti di akhirat akan semakin bertambah dan semakin bertambah. Kemudian yang nomor 5 adalah ia tidak gampang menerima alias gampang protes dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau ketika dia melihat urusan duniawi, kekayaan dimiliki orang lain, akhirnya hatinya cemburu. Tapi kalau urusan agama ada orang lebih baik dari dia dalam urusan agama, dikatain olehnya, ini orang sekedar cari nama. Kata Nabi SAW, bila engkau melihat ada orang yang dilebihkan oleh kamu di dalam urusan agama, maka saingi dia. Tetapi bila kamu lihat orang itu dilebihkan di dalam urusan dunianya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur man huwa adna minka, dan lihatlah siapa orang yang berada di bawahmu. Kemudian yang keenam
adalah dia mengantarkan jenazah, menguburkan orang yang telah wafat, tapi dia tidak dapat mengambil pengalaman, tidak mengambil pelajaran. Dia anggap dirinya tidak akan mati, dia anggap orang lain yang akan mengalami kematian tersebut, sehingga hati tersebut adalah hati yang beku. Makanya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menguburkan sahabatnya, terkadang beliau menangis. Menguburkan anaknya, terkadang beliau menangis. Bahkan beliau selalu mengingat. Bahkan beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukup nasihat bagi kita itu adalah kematian. Cukup nasihat daripada kita untuk kita ini adalah kematian yang dapat membuat kamu berhenti daripada kemaksiatan. Tapi bila mana kematian tidak membuatmu berhenti daripada kemaksiatan, maka berarti keadaan hatimu adalah hati yang rusak dan lalai dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini, kata Imam Ghazali, dia adalah ibarat pohon, sedangkan anggota tubuh ini adalah dahan-dahannya. Bila pohonnya ini tadi baik, akarnya baik, dia akan menghasilkan hasil yang baik, akan berbuah yang baik. Tapi seandainya bila pohonnya adalah pohon yang rusak, akarnya akar yang rusak, maka akan menghasilkan tanaman yang tidak ada buahnya, bahkan mungkin menghasilkan tanaman yang semuanya itu adalah layu dan gampang rontok. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga hati kita, hati kita menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan cara supaya kita mendapatkan hati yang baik adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah, berselawat kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling utama adalah minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar hati ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.